Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tetap selalu semangat walaupun kita belajarnya dari rumah. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan minggu lalu sudah sama-sama kita bahas tentang kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, minggu ini akan kita lanjutkan dengan materi kerajinan batik. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku LKS-nya halaman 4. Batik. Siapa yang tidak tahu batik? Batik ini merupakan kerajinan khas asal Indonesia yang namanya sudah tentu saja banyak dikenal oleh masyarakat dunia. Jadi batik merupakan seni kerajinan kuno yang sudah lama dikenal, yaitu semenjak abad ke-4 sebelum Masehi. Kerajinan batik ini merupakan kerajinan yang sangat-sangat memiliki seni estetika yang tinggi, yang sama-sama kita ketahui telah menjadi bagian atau jati diri dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia yang sudah sangat lama. Pada zaman dahulu, kerajinan batik ini menjadi salah satu mata pencarian masyarakat negara kita, yaitu terutama bagi para wanita atau para perempuan, yang tentu saja pekerjaan membatik ini menjadi pekerjaan yang eksklusif bagi para perempuan di negara kita. Semenjak adanya batik cap atau batik cetak, semenjak itu juga kerajinan batik ini juga bisa dikerjakan oleh para laki-laki di bangsa kita. Oke, yang pertama kita bahas yaitu corak batik. Corak itu artinya adalah bentuk atau ragam dan warna dari batik itu sendiri. Nah, pada masa penjajahan, negara kita banyak didatangi oleh negara-negara asing atau penjajah. Hal ini menyebabkan corak-corak batik di negara kita itu mengalami perubahan atau perkembangan mengikuti budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita. Salah satunya itu adalah batiknya dipengaruhi oleh bangsa Tionghoa yang masuk ke negara kita, yang juga dipopulerkan dengan istilah corak onyx. Ada juga corak batik di negara kita itu berupa bunga-bunga seperti yang saya pakai ini. Nah, itu juga menjadi salah satu perkembangan batik di negara kita. Nah, corak-corak bunga seperti ini itu dibawa oleh bangsa Eropa ketika negara kita dijajah oleh Belanda. Tapi ada juga batik yang masih mempertahankan bentuk-bentuk atau corak-corak dan warna-warna tradisional negara kita, yaitu batik tradisional. Dan batik-batik tradisional ini tentu saja masih juga dipergunakan pada saat upacara-upacara adat di beberapa suku bangsa yang ada di negara kita. Batik-batik tradisional ini memiliki corak-corak dan lambang-lambang yang memiliki arti tentunya. Apa saja? Yang pertama, itu adalah batik keraton. Batik keraton ini motifnya atau coraknya mengandung filosofi hidup. Kedua, ada batik Sudagaran. Nah, batik Sudagaran ini motifnya atau coraknya itu adalah mengandung kesan berani. Yang ketiga, ada batik petani. Motifnya yang kasar atau tidak halus. Dan yang keempat, ada batik cuwiri, yang motifnya atau coraknya itu mengandung arti kecil-kecil, dan diharapkan yang memakai batik dengan corak cuwiri ini diharapkan pantas dan sangat dihormati. Nah, itu tadi sedikit corak batik yang ada di negara kita, tapi tentu saja sangat banyak atau masih banyak lagi corak-corak batik yang dipengaruhi oleh keadaan daerah atau suku setempat.
Nah, alat dan bahan yang pertama yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan batik yaitu adalah soga. Apa itu soga? Soga itu merupakan nama pohon penghasil dari cat atau warna-warna yang akan kita lukiskan dalam kain batik. Yang kedua itu adalah lerak. Apa itu lerak? Lerak itu merupakan suatu tumbuhan yang dikenal karena penggunaan bijinya. Nah, bijinya ini berfungsi sebagai deterjen tradisional. Yang berikutnya ada canting. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, canting itu fungsinya adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan malam atau cairan lilin. Biasanya canting ini dipergunakan dalam pembuatan kerajinan batik tulis. Yang berikutnya adalah malam. Nah, malam ini merupakan hal yang sangat atau bahan yang sangat penting ya dalam kerajinan batik. Nah, malam ini berperan sebagai penutup kain atau cairan lilin, bisa kita bilang sebagai penutup bagian kain agar tidak terwarnai pada saat pencelupan. Nah, yang terakhir atau yang berikutnya itu adalah akar wangi. Nah, dari namanya tentu saja fungsinya itu adalah untuk memberikan pengharum kepada kain batik ketika disimpan di dalam lemari. Nah, itu tadi sedikit tentang kerajinan batik. Tentu saja masih banyak hal-hal penting yang bisa kita pelajari dari kerajinan batik, kerajinan khas asli dari negara kita, Indonesia. Mungkin sampai di situ dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.